Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali kita dalam Word from Heaven. Dan pada saat ini saya akan berbicara tentang gambar keluarga Kristen. Yang akan saya baca dari Kolose 3 ayat 18 sampai ayat yang 23, demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seorang hamba Tuhan atau keluarga Kristen setelah merefleksikan dirinya sendiri berkata, ya ini pengalaman saudara. Saya dalam pelayanan pengalaman, ya banyak orang mengatakan begini. Kegagalan hamba Tuhan paling fatal adalah kegagalannya menjadi Kristen di tengah keluarganya. Ya, saya punya pengalaman seperti itu. Ya, banyak keluarga-keluarga Kristen, bahkan mereka yang hamba Tuhan sekalipun, bahkan yang punya jabatan gerejani sekalipun, ya, dalam pengamatan saya dan pernah juga saya melayani, ya, kegagalan hamba Tuhan atau orang-orang Kristen yang paling fatal adalah kegagalan menjadi Kristen atau menjadi hamba di dalam keluarganya sendiri. Sekalipun hamba Tuhan disanjung jemaatnya, sekalipun kepala keluarga itu terkenal kebaikannya, saudara, namun penilaian keluarga ternyata berbeda, itu beda sekali dengan penilaian di luar. Oleh karena itu, aplikasi hidup Kristen yang dipaparkan Paulus ini diteruskan kepada relasi Kristen dengan keluarganya. Maksudnya supaya kita mengerti. Jadi apa yang membedakan keluarga Kristen dengan keluarga lainnya? Ya, yaitu yang membedakan adalah ada otoritas tertinggi, bukanlah manusia tetapi Kristus. Relasi antara anggota keluarga, baik antar suami, istri maupun antar orang tua, anak, semuanya berlandaskan kasih Kristus. Beberapa pengajaran berdasarkan yang kita pelajari saat ini. Pertama, istri sebagai pendamping suami berada di bawah pimpinan suaminya, tetapi tidak melampaui yang seharusnya menurut Tuhan. Apapun jabatan istri di luar, misalnya di luar rumah, setinggi apapun status sosial istri dan betapapun dominannya karakter istri, tidak membuat perintah ini dikompromikan. Dan yang kedua, suami pun tidak berarti dapat berlaku sewenang-wenang, karena dasar kepemimpinannya sebagai kepala keluarga adalah kasih. Ya, kasih memampukan suami tidak bersikap demi dirinya sendiri, tetapi demi kebaikan orang yang dikasihinya. Betapa indah saudara persekutuan suami istri yang demikian di dalam Tuhan, dan keunikan masing-masing dipersatukan, dibentuk bersama di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita melihat betapa anak-anak itu mempercayakan hidupnya kepada orang tuanya yang lebih dahulu belajar tentang hidup. Dalam proses pertumbuhan anak-anak, belajar menemukan diri dan menghadapi hal-hal baru dalam bimbingan orang tuanya. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang keempat, ayah memang dikatakan tidak boleh menyakiti hati anaknya, tapi sebaliknya membimbing dalam kelemah lembutan sehingga anak-anak menyaksikan kebenaran. Yang dimaksud sini adalah seorang ayah, dia menyaksikan tentang kasih Kristus. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini pun teguran dan nasihat dimengerti anak-anak bukan sebagai suatu hal yang membatasi keinginan dan perkembangannya, tetapi justru mempersiapkan dan menempa anak-anak menjadi mandiri dalam lingkungannya dan zamannya. Artinya anak-anak itu menjadi dewasa di dalam iman dan satu saat dia mandiri karena dia mendapat warisan iman di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus kita renungkan pada saat ini saudara? Keluarga bahagia adalah keluarga yang setiap anggota keluarganya, baik suami, istri, orang tua, anak, hidup dalam ketaatan kepada firman. Pasti
ketika Tuhan kita persilakan hadir dalam keluarga kita, maka gambaran keluarga Kristen yang diinginkan oleh Yesus Kristus, yaitu keluarga yang berbahagia, akan terwujud dalam hidup kita. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa dan konseling untuk pergumulan yang sedang saudara hadapi, kami mempersilahkan untuk WA ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi Anda dan mendoakan Anda. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh dibentuk oleh Tuhan. Kami boleh menjadi orang tua yang bukan dilulukan di luar saja, tetapi justru di dalam keluarga kami merupakan orang tua yang menjadi model bagi mereka. Model di dalam melaksanakan kasih, model di dalam melakukan ketaatan, bahkan model untuk hidup diberkati. Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikan kami pelaku firman-Nya, dan kami yakin ketika Yesus terus hadir dalam rumah tangga kami, maka kebahagiaan surgawi, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui akal, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kami, dan kebahagiaan pasti kami akan rasakan di dalam kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.